Coba jujur sama diri sendiri sebentar. Jam berapa kamu makan tadi malam? Dan jam berapa kamu akhirnya benar-benar tidur? Kalau jawabannya berantakan, makan tengah malam, tidur pas matahari udah mau naik, kamu nggak sendirian. Saya sendiri masih kerja shift di rumah sakit. Jadi, ini bukan teori buat saya, ini hidup saya juga. Tapi, ada satu hal yang jarang orang kasih tahu. Tubuh kita punya jam internal, namanya ritme sirkadian. Dan jam ini nggak peduli kamu lagi sibuk atau lagi lembur. Dia jalan terus 24 jam nonstop, dan dia yang ngatur kapan gula darah kamu gampang naik, kapan hormon ngantuk keluar, kapan tubuh siap mencerna makanan. Nah, waktu kamu makan dan tidur melawan jam ini terus-terusan, ada harganya. Serius, kerja malam yang bikin jam biologis kacau ini bahkan udah masuk daftar kemungkinan pemicu kanker versi Badan Riset Kanker Dunia. Belum lagi urusan gula darah dan jantung. Tapi saya nggak akan cuma nakut-nakutin terus ninggalin kamu tanpa solusi. Karena kabar baiknya, penelitian terbaru nunjukin ada beberapa cara buat ngurangin dampak itu. Bahkan kalau shift kamu nggak bisa diganggu-gugat. Ada 3 hack yang bakal saya bongkar hari ini. Yang pertama soal waktu makan, dan ini yang bikin saya sendiri kaget. Yuk, kita mulai. Ini fakta yang bikin saya melongo waktu pertama baca jurnalnya. Makanan yang persis sama bisa kasih efek beda ke gula darah kamu cuma gara-gara beda jam makannya. Nasi ayam yang kamu makan jam 12 siang. Tubuh kamu ngolahnya dengan rapi. Nasi ayam yang sama, kamu embat jam 3 pagi pas shift malam, gula darah kamu naik jauh lebih tinggi. Bukan karena makanannya berubah, tapi karena di malam hari, tubuh kamu lagi masuk ke mode hemat. Kemampuannya ngatur gula memang lagi turun. Jadi, buat kamu yang kerja malam, ini hack pertamanya. Jangan jadikan tengah malam sebagai jam makan besar kamu. Geser makan utama ke jam-jam terang. Pasif, kalau lapar, pilih yang ringan. Jangan langsung nasi padang komplit jam 2 pagi. Coba deh, mulai nanti malam. Besok saya penasaran, kamu ngerasa bedanya nggak? Nah, kalau kamu penasaran kenapa tubuh bisa pelit ngatur gula pas malam, dan kenapa cuma geser jam makan aja bisa ngefek segitunya, stay dulu. Ini bagian yang akhirnya bikin saya ngubah cara makan saya sendiri tiap jaga malam. Gini, jam biologis kita itu sebenarnya bukan cuma satu. Ada jam induk di otak namanya SCN. Letaknya di hipotalamus. Dia yang baca cahaya dan jadi konduktornya. Tapi di bawahnya, hampir setiap organ punya jam kecilnya sendiri. Hati punya, pankreas punya. Bayangin kayak orkestra. Ada satu konduktor di depan, tapi tiap pemain musik juga baca partiturnya masing-masing. Nah, pankreas, organ yang ngeluarin insulin buat ngatur gula, dia paling rajin di siang hari. Malam hari, dia pelan-pelan masuk mode istirahat. Penelitian di jurnal PNAS tahun 2015 nunjukin, toleransi gula tubuh kita memang secara alami lebih rendah di malam hari dibanding pagi. Porsi karbo yang sama di malam hari bikin gula naik lebih tinggi. Sekarang, tambahin masalahnya. Waktu kamu kerja shift, konduktor di otak bilang, ini malam, waktunya istirahat. Tapi kamu maksa makan dan kerja. Jam induk sama jam organ jadi nggak nyambung. Istilahnya circadian misalignment. Studi klasik Skir dan tim tahun 2009 nunjukin, pas kondisi ini sengaja dibikin di lab, gula darah dan tekanan darah orang naik, dan hormon kenyangnya malah turun. Dan ini juga kekonfirmasi khusus pada pekerja shift beneran di studi lanjutan pada tahun 2016. Tapi ini bagian yang paling penting dan paling ngasih harapan. Tahun 2021 ada studi keren di Science Advance. Mereka bikin simulasi kerja malam selama 2 minggu. Satu kelompok makan di malam hari seperti biasa, kelompok yang lain tidurnya tetap kebalik tapi makannya digeser ke jam-jam siang. Hasilnya, kelompok yang makan di siang hari tadi nggak ngalamin lonjakan gula yang jelek itu. Padahal tidurnya sama-sama berantakan. Artinya apa? Kamu mungkin nggak bisa ngubah jam tidur kamu, tapi kamu masih pegang kendali atas kapan kamu makan. Dan itu aja udah ngasih perlindungan buat metabolisme kamu. Tapi saya mau jujur di sini, ini hack buat ngurangin kerusakan,
bukan buat bikin kerja malam jadi sehat. Kalau kamu punya kesempatan buat balik ke pola tidur dan makan yang teratur, itu tetap pilihan terbaik. Nggak ada trik yang bisa ngalahin ritme yang beneran selaras sama alam. Anggap ini sabuk pengaman pas kamu memang lagi harus lewat jalan yang beresiko. Oke, itu tadi soal waktu makan. Sekarang ada satu faktor lagi yang ngatur jam biologis kamu, dan ini bahkan lebih kuat dari makanan. Yang paling sering diabaikan pekerja shift. Namanya cahaya. Kamu tahu apa yang paling nentuin jam biologis kamu? Bukan jam dinding, bukan alarm HP, tapi cahaya. Mata kita punya sensor cahaya khusus yang tugasnya cuma satu, lapor ke otak, ini terang, atau ini gelap. Pas kamu pulang shift pagi terus kena sinar matahari di jalan, otak kamu langsung mikir, oh, udah pagi, waktunya bangun. Padahal, kamu justru baru mau tidur. Pantesan susah merem, kan? Jadi, hack keduanya dua arah. Satu, pas kerja malam, cari tempat yang terang. Cahaya terang membantu kamu tetap fokus dan melek. Kedua, pas perjalanan pulang pagi, pakai kacamata hitam, terus tidur di kamar yang segelap mungkin. Tutup tirai, matiin lampu. Intinya gampang diingat, terang pas kerja, gelap pas mau tidur. Nah, kalau kamu mikir, masa cuma kacamata hitam doang ngefek? Tunggu dulu, karena mekanisme di baliknya benar-benar nunjukin kenapa cahaya itu saklar utama tubuh kamu. Gini cara kerjanya, di retina mata kita ada sel khusus namanya iPRGSIS. Sel ini beda dari sel yang kita pakai buat lihat gambar. Tugasnya cuma ngukur seberapa terang lingkungan, terus lapor langsung ke jam induk di otak tadi. Bayangin dia kayak satpam yang kerjanya satu doang. Mantau langit terus lapor, "Bos, udah terang." Atau, "Bos, udah gelap." Sel ini paling sensitif sama cahaya terang. Apalagi cahaya kebiruan kayak sinar matahari. Nah, hormon melatonin, hormon yang bikin tubuh ngerasa ini malam, jadwal keluarnya diatur jam biologis kamu. Dan dia baru bisa naik full pas gelap. Begitu si satpam melapor, udah terang. Produksinya langsung ditekan. Ini masalah besar buat pekerja shift. Kamu pulang jam 6 atau 7 pagi, matahari udah naik. Sinar itu masuk ke mata, melatonin ditekan, jam otak kamu direset ke mode siang. Pas persis kamu lagi butuh-butuhnya tidur. Makanya, tidur siang pekerja shift sering pendek dan nggak nyenyak. Buktinya ada. Penelitian Boyfin dan James tahun 2002 nyoba ke perawat shift malam. Mereka dikasih cahaya terang pas kerja dan dikasih kacamata gelap buat ngeblok sinar matahari pas pulang. Hasilnya, jam biologis mereka bergeser dan lebih menyesuaikan sama jam kerjanya. Terus, ada juga rangkuman dari banyak penelitian di tahun 2025 yang nunjukin terapi cahaya yang diatur waktunya bisa manjangin durasi dan memperbaiki kualitas tidur pekerja shift. Tapi, satu catatan jujur, manajemen cahaya ini butuh konsistensi, dan efeknya beda-beda tiap orang. Buat kebanyakan dari kita yang shift-nya muter-muter dan nggak menetap, yang paling gampang sekaligus paling efek adalah bagian gelapnya. Lindungi tidur siang kamu mati-matian dengan bikin kamar segelap gua. Itu dulu prioritasnya. Kita udah bahas waktu makan, udah bahas cahaya. Sekarang hal yang ketiga, soal tidur itu sendiri. Karena ada cara pintar buat nyicil tidur yang justru kebanyakan orang lakuin dengan salah. Kabar kurang enak dulu. Utang tidur itu susah dilunasin sepenuhnya. Tidur 4 jam hari ini gak bisa ditambal sempurna dengan tidur 12 jam besok. Tapi ada kabar baiknya. Kamu bisa main pintar. Tidur sebentar, sekitar 20-30 menit, sebelum atau pas jeda shift malam. Terbukti bisa naikin kewaspadaan dan performa kamu. Ini yang namanya power nap. Kuncinya, jangan kelamaan. Kalau kamu tidur siang sampai 1-2 jam terus kebangun, kamu malah bakal pusing dan lemes. Kayak HP yang di-charge setengah terus dicabut paksa. Otak kamu nyangkut di tidur dalam. Makanya buat ngebus pas kerja, 20-30 menit itu sweet spot-nya. Coba deh, set alarm 25 menit sebelum shift malam kamu berikutnya. Rasain bedanya pas jam 3 pagi nanti. Nah, selain soal durasi power nap tadi, ada satu hal lagi yang nentuin tidur siang kamu bakal berkualitas
atau cuma guling-guling nggak jelas. Ini soal lingkungan tidur, dan sainsnya menarik banget. Kenapa power nap 20-30 menit itu ngefek, tapi kalau kelamaan malah bikin lemes? Dalam sekitar 20 menit, kebanyakan orang masih di fase tidur ringan. Gampang bangun, langsung enteng. Lewat dari itu, kamu mulai masuk ke tidur dalam. Dan kebangun dari sana bakal bikin otak loading lama. Namanya sleep inertia. Catatannya, kalau kamu lagi kurang tidur parah, badan bisa nyemplung ke tidur dalam lebih cepat. Jadi mainnya di 20 menit aja, dan kasih diri kamu 5 menit buat ribut sebelum balik kerja. Rangkuman penelitian pada pekerja shift termasuk tenaga medis darurat nunjukin power nap singkat ningkatin kewaspadaan tanpa efek lemas yang parah. Sekarang, soal tidur utama kamu di siang hari. Ini tantangan terberat pekerja shift, dan alasannya balik lagi ke jam biologis. Di siang hari, tubuh kamu secara alami ngeluarin sinyal bangun yang kuat. Jadi, kamu tidur sambil ngelawan arus. Itu sebabnya tidur siang kerasa lebih ringan dan gampang keganggu dibanding tidur malam. Karena kamu lagi ngelawan arus, lingkungan jadi segalanya. Bikin kamar kamu jadi gua. Gelap total, sejuk, dan sunyi. Anggap kamu nyetel kamar ke mode pesawat, putus dari dunia siang di luar sana. Tirai tebal atau penutup mata buat ngeblok cahaya. Suhu ruangan yang adem, karena tubuh memang butuh nurunin suhu inti buat bisa terlelap. Dan kalau bisa, jam tidur yang konsisten. Badan kamu suka rutinitas, bahkan rutinitas yang kebalik sekalipun. Dan lagi-lagi, saya mau ngingetin dengan jujur, karena ini penting. Semua ini bantu kamu bertahan dan ngurangin dampak buruk. Tapi kalau suatu saat kamu punya kesempatan pindah ke jadwal yang lebih teratur, ambil. Dan kalau badan kamu mulai ngasih sinyal yang ganggu, capek terus, susah tidur parah, gula darah mulai naik, tolong jangan cuma dihack. Ngobrol sama dokter. Setiap orang berbeda-beda, dan kadang butuh penanganan yang lebih personal. Longevity tip minggu ini. Pindahin makan utama kamu ke jam-jam terang, dan jadikan tengah malam waktu buat perut istirahat, bukan jam pesta makan. Oke, itu 3 hack buat kamu yang jam tidur dan makannya lagi berantakan. Kalau video ini ngebantu, saya ada satu ajakan kecil. Buat kamu yang pengen request atau nentuin topik apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, yuk bergabung di membership channel ini. Tinggal klik tombol join di bawah. Terakhir, kalau kamu kebetulan kerja shift juga, coba tulis di kolom komentar. Kamu kerja shift apa dan biasanya makan jam berapa? Saya pengen tahu. Jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.